Ayah dan anak di Sunggal terlibat pembunuhan. Konflik bangunan sekolah, pelajar jadi korban. Menikmati pesona alam Deleng Tujuh Dayak. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Berita pertama, saudara, seorang ayah dan anaknya terlibat dalam pembunuhan seorang pemuda di Jalan Tanjung Selamat, Deli Serdang. Polisi mengungkap kasus ini dipicu karena hilangnya handphone teman korban. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan ayah dan anak ini terjadi awal Juli lalu di Jalan Tanjung Selamat, Kabupaten Deli Serdang. Kejadian bermula saat handphone Reza yang merupakan teman korban Wahyu Agung dicuri pelaku. Handphone kemudian dijual oleh pelaku. Kasus ini sempat diselesaikan secara kekeluargaan, namun belakangan pemilik handphone tetap menaruh dendam dan selalu berselisih. Puncaknya pertengkaran terjadi pada 3 Juli lalu. Kedua pelaku yang merupakan ayah dan anak merencanakan untuk menyerang Reza. Dengan membawa senjata tajam, anak pelaku bernama Hendra terlibat perkelahian dengan Reza. Tak berselang lama, ayah pelaku turut dalam perkelahian, namun sempat dihalangi oleh korban Wahyu. Disinilah Wahyu dianiaya hingga meninggal dunia. Kapolrestabes Medan Komisaris Besar Polisi Gideon Arif Setiawan menyebut kedua pelaku telah diamankan. Para pelaku merupakan pecandu narkoba dan ayah pelaku merupakan residivis. Juga seorang residivis pernah dihukum dalam kasus 363, kemudian juga positif narkoba dua-duanya. Anak dan bapak ini positif narkoba. Ini menjadi keberatan kita akan melakukan tindakan hukum secara keras dan tegas. Konstruksi pasalnya juga 340. Sementara itu, Usman Lubis yang merupakan orang tua korban berharap agar pelaku dihukum dengan hukuman seberat-beratnya agar tidak ada lagi korban lain. Nah, dihukum yang seberat-beratnya Pak ya? Supaya yang lain itu tidak semena-menanya aja dia hukum. Karena kita semua manusianya kan punya harga diri, biar jadi pelajaran sama yang lain. Jangan sembarangan aja. Ya kalau ada masalah selesaikanlah ya kan jalurnya. Kedua pelaku telah ditangkap di 2 tempat berbeda dan telah ditahan Polsek Sunggal. Ayah dan anak tersebut terancam penjara seumur hidup sesuai pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, terdesak biaya sekolah anak dan membayar hutang. Seorang pria di kota Medan tega merampok mertuanya sendiri. Ironisnya, korban yang sudah lansia sempat dianiaya hingga tak sadarkan diri. Indra Supomo alias Pomo meringis kesakitan setelah kakinya ditembus timah panas petugas unit reskrim Polsek Medan area. Pria parubaya berumur 52 tahun ini merupakan pelaku perampokan sekaligus penganiayaan terhadap Suryati yang tak lain merupakan mertuanya. Peristiwa yang terjadi 11 Juli ini terjadi saat korban hendak akan sholat subuh di rumahnya di Jalan Halak, Medan. Tiba-tiba korban dipukul dari belakang hingga terjatuh. Wajah korban juga dibenturkan ke lantai hingga tak sadarkan diri. Saat kejadian, suami korban berada dekat korban, namun karena sudah lansia dan buta, membuat pelaku dapat leluasa merampas perhiasan korban. Kapolsek Medan Area Komisaris Polisi Dwi Himawan Chandra mengungkapkan perhiasan emas yang dicuri pelaku sudah dijual seharga 5 juta rupiah. Dan uang hasil penjualan digunakan pelaku untuk membayar hutang. Pelaku sendiri diringkus di kawasan Tembung kurang dari 24 jam. Itu adalah sepasang suami istri, di mana sang suami ini kebetulan juga sudah lansia dan mohon maaf dalam kondisi yang tidak bisa melihat, buta.
dan si nenek ini juga ketika melihat dia langsung dipukul di bagian punggungnya belakang, dan beberapa wajah juga mengalami lebam-lebam, hasil visum juga ada juga, sehingga pada saat kejadian tidak sadarkan diri. Kemudian emas kebetulan menggunakan kalung emas, kemudian kalung emas diambil oleh pelaku, kemudian kabur. Kepada petugas, pelaku mengaku dirinya terlilit hutang sehingga terpaksa merampok mertuanya sendiri. Hari itu juga, karena saya mau sekolah yang paling kecil. Kenapa nggak kau curi aja? Nggak bisa, Pak. Terus kenapa kau harus melukai ibu mertuamu? Supaya nampak saya, Pak. Pelaku terancam penjara selama lebih dari 5 tahun, dijerat pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian disertai tindak kekerasan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang kakek penyandang disabilitas yang berprofesi sebagai pengemudi becak bermotor dirampok penumpangnya sendiri. Becak motor milik korban dibawa kabur. Ini adalah sosok yatim kakek berusia 80 tahun penyandang disabilitas yang merupakan pengemudi becak bermotor dan menjadi korban kejahatan penumpangnya sendiri. Dirinya dirampok saat mengantar pelaku yang menyaru sebagai penumpang. Saat itu korban melintas di Jalan SM Raja dan bertemu pelaku. Korban diminta untuk mengantar pelaku ke kawasan Marelan. Namun belum sampai tujuan, becak bermotor korban dirampas dan korban ditinggalkan di jalan. Video saat korban ditinggal seorang diri dalam kondisi kebingungan viral di media sosial. Polisi pun kemudian bergerak melakukan penyelidikan hingga pada akhirnya berhasil meringkus Ferry Junaidi kemarin malam. Saat ditangkap petugas unit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan, pelaku ternyata pelaku kriminal yang sudah berulang kali dipenjara dalam berbagai kasus. Saat ditangkap, pelaku mencoba melawan petugas dan terpaksa dilumpuhkan. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Arjun Komisaris Besar Polisi Bayu Putro Wijayanto menyebut selain pelaku utama, penadah sepeda motor korban juga diringkus. Sepeda motor tersebut sudah dicincang menjadi beberapa bagian. SM Raja, tepatnya di depan makam pahlawan awalnya. Kemudian di suatu tempat sepi, sebelumnya dia menarik becak yang diberhentikan oleh salah satu tersangka kita. Diantar ke suatu tempat, sebelum sampai ke suatu tempat, si tersangka ini mencoba untuk menghentikan. Karena di tempat sepi, disitulah awal mula tindak pidana dari si tersangka ini mencoba merampas dan menakut-nakuti. Karena kakek sudah tidak berdaya dan sudah usia, sehingga tidak ada perlawanan sama sekali. Kini pelaku telah ditahan dan terancam hukuman 5 tahun penjara, dijerat pasal pencurian dengan kekerasan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Konflik bangunan sekolah merugikan siswa, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, konflik bangunan sekolah antara pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan sekolah Madrasah Al-Wasliyah di Kecamatan Galang, Deli Serdang membuat proses belajar terganggu. Hingga 2 hari siswa belum bisa belajar di ruangan. Proses belajar mengajar di sekolah Madrasah Sanawiyah di Desa Petumbukan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang terganggu. Hingga hari kedua, Selasa kemarin, siswa belum dapat belajar di ruangan. Hal ini disebabkan pihak pemerintah kabupaten menyegel gerbang sekolah karena telah sepakat dengan pihak sekolah untuk tidak menggunakan bangunan sekolah selama proses sengketa. Kadis Kominfo Deli Serdang, Khairul Azban, mengatakan kedua pihak sudah sepakat untuk tidak menggunakan bangunan sekolah tersebut. Sekolah tersebut disebutkan merupakan aset Pemkab Deli Serdang yang sebelumnya digunakan oleh siswa-siswa SMP Negeri 2 Galang. Sedangkan tanah sekolah adalah milik Al-Wasliyah. Sebenarnya kedua belah pihak sudah melaksanakan kegiatan musyawarah terkait untuk penyelesaian masalah terkait dengan sekolah dan lahan di SMP 2. Nah, sudah ada kesepakatan, bahkan berita acara
yang mana kedua belah pihak itu menyatakan bahwa gedung sekolah SMP 2 itu untuk sementara dikosongkan. Nah, artinya dikosongkan di situ ada kesepakatan bahwa untuk sementara di standpaskan karena memang. Sementara itu, Muhammad Amin, Ketua Pimpinan Cabang Al-Wasliyah Galang, mengatakan untuk saat ini pihak sekolah masih memindahkan sejumlah barang-barang yang ada di ruangan untuk dibawa ke gedung induk Al-Wasliyah. Sebagian siswa akan belajar di gedung induk, namun karena keterbatasan ruang, maka pihak Al-Wasliyah membangun tenda di halaman sekolah. Al-Wasliyah berharap perhatian pemerintah demi kenyamanan belajar mengajar. Kalau batal sih tidak, tapi kita minta petunjuk selanjutnya. Untuk sekarang ini karena memang kita harus mengambil mebeler, kita ambil dulu mebelernya. Kita manfaatkan di gedung 1 agar bisa anak-anak belajar dengan full di gedung 1 dulu. Nah, nanti kalau memang tidak bisa kita tampung di sana pun, karena siswa kita banyak, tidak tertampung di lokasi itu, ya apa boleh buat, kita tetap untuk belajar di luar gedung. Jangan belajar ya di luar gedung, belajar lingkungan lah. Sebelumnya, konflik tanah dan bangunan di sekolah ini berlangsung sejak tahun 1986. Namun, pecah sejak tahun 2024 saat ratusan siswa SMP Negeri 2 Galang menempati gedung ini. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Masih informasi gedung sekolah, saudara, konflik sekolah Al-Wasliyah di Deli Serdang sudah menjadi perhatian Gubernur Sumatera Utara. Pemerintah kabupaten dinilai layak memberikan gedung tersebut untuk kebutuhan pendidikan. Konflik gedung sekolah Al-Wasliyah di Desa Petumbukan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang telah menjadi perhatian Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Dalam waktu dekat, Bobi akan menjumpai Bupati Deli Serdang untuk mengetahui persoalan penyegelan gedung sekolah yang berdampak pada terlantarnya ratusan siswa. Bobi berharap agar siswa dapat tetap melaksanakan proses belajar di gedung sekolah tersebut meski dalam penyelesaian sengketa. Katanya Deli Serdang sudah mau menyerahkan aset gedungnya ya, tapi ada proses memang selama proses ini sebaiknya memang sekolahnya diperbolehkan untuk anak-anak masyarakat kegiatan belajar. Biasanya gimana? Ya sebelumnya sudah pernah ya, sudah ada kesepakatan juga. Kalau saya kemarin terakhir saya tanya Pak Bupati, tinggal pelaksanaan di lapangan. Makanya besok rencananya mau kita ajar. Ratusan anak sekolah Al-Wasliyah sudah 2 hari tidak bisa menjalankan proses belajar mengajar akibat gedung disegel. Penyegelan hanya karena konflik pihak yayasan dengan pemerintah kabupaten terkait kepemilikan gedung. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, 100 siswa menjadi murid di Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Sentra Bahagia Medan. Seluruh murid nantinya akan tinggal di asrama. Program Sekolah Rakyat secara serentak telah dimulai oleh Kementerian Sosial. Di Kota Medan, seratusan siswa telah mendaftar untuk belajar di Sekolah Rakyat di Jalan William Iskandar, Medan Tembung. Bersama orang tua, para siswa melakukan proses pendaftaran ulang serta melengkapi berkas identitas diri murid. Kemudian mengikuti proses pemeriksaan kesehatan dan pengarahan dari kepala sekolah. Kepala Sekolah Maragoti mengatakan peserta didik sekolah rakyat ini akan didukung berbagai fasilitas, seperti 4 ruangan belajar, 1 ruangan laboratorium komputer, lapangan olahraga, dan 13 guru. Untuk awal pembelajaran, murid yang berasal dari berbagai daerah akan ditampung di asrama. Mereka akan difokuskan pada pengenalan lingkungan sekolah dan sosialisasi antar murid. Jadi khusus untuk sekolah rakyat ini, karena kita berasrama, MPLS akan dilaksanakan kurang lebih 1-3 bulan. Jadi durasinya cukup lama, tapi ini juga situasional. Kalau kita anggap anak-anak sudah merasa nyaman untuk tinggal di asrama, karena mungkin selama ini kan pasti selalu tinggal berdekatan atau berdampingan dengan orang tua. Salah seorang wali murid, Sunarti, mengatakan merasa sedih karena akan jauh dari anaknya. Namun untuk pendidikan anak, asrama menjadi pilihan terbaik dan akan memanfaatkan waktu berkunjung. Sedih sih Pak, tapi karena keadaannya demi masa depannya, jadi saya sedih lah ya. Ikhlas. Siswa akan tinggal di asrama tanpa dikenakan biaya. Asrama juga berada di dalam sekolah
dan setiap kamar akan menampung 2 hingga 4 siswa. Selain di sentra bahagia ini, sekolah rakyat di Sumatera Utara ada di 3 lokasi lain, seperti Balai Sentra Insaf Kutaling Baru Deli Serdang, Gedung Universitas Islam Negeri Tebing Tinggi, dan SMK Negeri Pertanian Kota Padang Silimpuan. Arogana Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, bagaimana indahnya Deleng Tujuh Dayang? Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sobot. Saudara, harga beras di sejumlah pasar di Kabupaten Karo mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan harga terjadi sejak bulan Mei. Pasokan beras di Kabupaten Karo masih stabil. Sejumlah pasar tradisional masih memiliki pasokan yang cukup banyak. Seperti di pasar tradisional Roga, Kota Brastagi, pedagang masih memiliki stok cukup banyak. Namun, harga beras disebutkan terus mengalami kenaikan sejak bulan Mei. Kenaikan harga rata-rata dari Rp15.000 kini menjadi Rp17.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan harga terus terjadi dan dampak dari kenaikan harga ini, pembelian beras premium mengalami penurunan. Masyarakat banyak memilih untuk membeli beras medium. Dari Mei lah, yang pastinya itu di bulan Mei. Tapi naiknya memang sedikit-sedikit, bertahap naik, nggak ada keturunannya, terus meningkat sedikit-sedikit, tapi sering gitu. Ini merata ke seluruh merek beras atau seperti apa nih? Semua seluruh beras. Bang, itu harganya sampai berapa persen kenaikan? Sampai 3%, yang 5%, ada yang 2%, tapi sedikit-sedikit naiknya. Tapi dalam satu pekan itu bisa sekali, 2 kali. Pedagang berharap pemerintah dapat kembali menurunkan harga beras karena dampak kenaikan ini akan membuat penjualan menurun. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, dinilai belum memenuhi kriteria penting, Geopark Caldera Toba, Sumatera Utara mendapat peringatan dan diberi kartu kuning oleh UNESCO. Lembaga dunia UNESCO yang fokus di bidang pendidikan, budaya, dan ilmu pengetahuan memberi kartu kuning pada Geopark Caldera Toba. Setelah diberi waktu 2 tahun untuk melakukan perbaikan, hingga kini dinilai belum maksimal. Badan pengelola dinilai belum memenuhi beberapa kriteria penting yang telah ditetapkan oleh UNESCO, yakni aspek warisan geologi, alam, budaya, visibilitas kawasan, penguatan jejaring, hingga peran serta masyarakat lokal dalam pengembangan kawasan. Menteri Pariwisata khawatir akan berdampak buruk pada pariwisata sehingga ia turun langsung ke Danau Toba. Awalnya ia mengunjungi Pusat Informasi Geopark Caldera Toba, kemudian membuka konferensi internasional Geotourism Destination Toba Caldera UNESCO Global Geopark 2025. Ia juga menggelar rapat internal bersama Gubernur Sumatera Utara dan 7 bupati yang mengelilingi Danau Toba. Ia berharap pemerintah daerah komitmen untuk mempersiapkan serta memenuhi standar maupun kriteria yang akan dilakukan validasi ulang oleh UNESCO Global Geopark pada tanggal 21 sampai 25 Juli ini. Jadi kami ingin bersama-sama bekerja sama mengembangkan Toba ini sebagai destinasi, tentu destinasi prioritas. Ya. Jadi kami akan bersama-sama membangun pariwisata ini dan mempromosikannya. Membangun itu dengan melibatkan masyarakat daerah lokal, UMKM, kebudayaan, misalnya vegetarian, ulos juga kita promosikan. Kita membuat travel pattern di mana wisatawan dari luar negeri bisa datang, misalnya mencari wastra dan mencoba makanan kuliner di sini. Seluruh pihak terutama pemerintah provinsi dan kabupaten diminta untuk mempersiapkan serta memenuhi standar maupun kriteria dari UNESCO Global Geopark. Bila tidak ada perubahan, status Geopark Caldera Toba bisa mendapatkan kartu merah atau dikeluarkan dari UNESCO Global Geopark yang akan berdampak langsung terhadap menurunnya kunjungan wisatawan. Armendo Sinaga, Kompas TV, Toba, Sumatera Utara.
Saudara, bagi Anda penggemar kegiatan alam bebas, Deleng Tujuh Dayang mungkin bisa menjadi pilihan. Terletak di Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo, destinasi ini menjadi favorit karena menjanjikan pemandangan yang memukau dari ketinggian. Hamparan padang sabana luas bak permadani hijau akan menyambut Anda setibanya di atas perbukitan Deleng Tujuh Dayang. Rasa lelah setelah berjalan mendaki sekitar 2 jam dengan medan yang cukup curam akan terbayar dengan indahnya pemandangan saat berada di puncak Deleng Tujuh Dayang. Tak heran sejumlah pendaki menyebut lokasi ini dengan New Zealand-nya Kabupaten Karo. Jika Anda beruntung dan cuaca tidak berkabut, panorama sunset dari puncak Deleng Tujuh Dayang akan sulit untuk dilupakan. Lokasi ini semakin digandrungi oleh pendaki karena tak jarang dokumentasi keindahannya viral di media sosial. Dari beberapa sosial media ya seperti Instagram, TikTok, ada beberapa video yang bagus di Deleng ini. Jadi itulah yang menuntut kami ke sini kan. Kami datang ke sini ya seperti inilah sesuai ekspektasi. Ada sabananya, kita bisa memandang dari sini sawah-sawan dan cuacanya juga nggak terlalu ekstrim sih. Enak, pokoknya enak lah. Datanglah ke sini. Nah, untuk Anda yang ingin melepas lelah dari hiruk-pikuk perkotaan, tak ada salahnya untuk mengunjungi Deleng Tujuh Dayang. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.